bagaimana sebenarnya keinginan atau apa ya, poin-poin yang sebenarnya ingin dituangkan oleh pemerintah juga dalam revisi undang-undang ASN ini, Pak, khususnya yang terkait dengan tenaga honorer. Silakan Pak, waktu Anda berbicara. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Mardani yang kami hormati, Pak Gus Padi, Gaus, rekan-rekan media. Pertama-tama terima kasih. Tadinya Pak Menteri sebetulnya ingin hadir juga, tapi kebetulan ada acara dengan BPIP Pak di Banyuwangi. Ya, di Banyuwangi mungkin besok baru kembali. Ya, saya diminta mohon mudah-mudahan tidak mengurangi forum ini, rasa hormat kami. Ya, kami ingin menyampaikan, tapi kaitan dengan undang-undang ASN, saya kira tadi beliau-beliau sudah menyampaikan prinsip-prinsip dasar kenapa undang-undang ASN itu perlu kita ubah. Dan barangkali saya sebagai aparatur sipil negara punya harapan besar, karena masa depan ASN dan masa depan negara itu salah satunya ditentukan oleh undang-undang ASN ini. Dan Pak Madani, 3,9 juta status ASN kita itu adalah pegawai negeri sipil yang memiliki harapan karir ya di birokrasi pemerintahan. Karena orang masuk pemerintahan itu harapannya dia berkarir. Ya, berkarirnya dalam apa? Dalam jabatan pimpinan tinggi, bisa jadi dirjen, bisa jadi deputi, bisa jadi direktur, ya, yang memang karirnya dari ASN dari bawah. Kalau sekarang sistem karir itu beberapa jabatan sudah tidak lagi dari bawah, tapi orang bisa masuk dengan P3K menjadi dirjen. Nah, ini yang harus kita jaga sesungguhnya. Jangan sampai peluang JPT yang bisa diisi oleh P3K itu justru hanya menampung tadi aspirasi atau mewadahi gitu ya, yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Karena harapan P3K masuk menjadi ASN khususnya di jabatan-jabatan pimpinan tinggi karena dianggap ASN-nya belum ada yang bisa melaksanakan tugas itu. Asumsinya ya, asumsinya seperti itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini ditunggu harapannya Pak, izin dari Dewan yang terhormat supaya bagaimana juga dipikirkan nasib pegawai negeri sipilnya yang masih 3,9 juta. Nah, itu saya kira juga menjadi hal yang cukup penting. Dua hal tadi lanjut yang disampaikan, tadi disampaikan bagaimana substansi-substansi di dalam rancangan undang-undang aparatur sipil negara. Ya, walaupun sebetulnya kalau kita bicara di rancangan undang-undang aparatur sipil negara itu ada beberapa yang memang belum bisa diimplementasikan, Pak. Ya, sistem penggajian kita juga kita belum tuh. Ya, belum merata Pak, padahal itu harapan yang paling besar ya, jadi belum merata ya, jadi ada yang mata air, ada yang air mata Pak. Jadi ya belum semuanya merata gitu ya, jadi itu justru menjadi bagian penting dalam kerangka kesejahteraan ASN kita. Mudah-mudahan ini pun jadi substansi di dalam RUU ASN ini ya, karena itu harapan seluruhnya, termasuk keadilan bagi yang diangkat menjadi P3K. Nah, P3K ini sebetulnya tujuannya adalah kita ingin mengakomodasi tenaga-tenaga profesional, para diaspora yang ada di luar negeri, Pak. Kalau sekarang dia jadi PNS, di luar negeri sudah jadi profesor, dia akan jadi asisten ahli lagi, kan gitu ya. Harapannya dengan P3K itu dia di sana profesor, ke sini pun profesor, kan gitu, Pak. Ya, kalau dia PNS dia harus dari bawah, kan gitu. Nah, prinsip dasar ini barangkali yang menjadikan bahwa P3K itu sangat perlukan. Kita tidak ada tenaga ahli di bidang kapal ya. Kalau dia langsung dari PNS, wah ternyata belum, ternyata ada ahli di luar. Itu P3K seharusnya dia bisa dilakukan gitu ya. Lanjut. Nah, oleh sebab itu lanjut aja ya. Lanjut ya. Reformasi birokrasi kita yang sudah kita lakukan itu di bidang SDM adalah bagaimana tadi kita hadapi berbagai permasalahan di ASN sehingga Bapak Ibu sekalian ASN itu fokus bekerja. Ya, dia terlepas dari kecurangan, dari politisasi dan sebagainya. Ya, sehingga betul-betul ASN itu bisa fokus bagaimana mencapai kinerja. Kalau kami sih ingin fokus bahwa dengan undang-undang ini juga kami bisa fokus bekerja, tapi juga kami dihargai. Ya, kami dihargai. Sehingga apa?
tadi ketika kita fokus bekerja, kesejahteraannya juga diperhatikan, sistem karirnya diperlakukan adil, ya mungkin ini akan menghindari hal-hal yang sering terjadi saat ini.